Biasanya, kita merayakan hal yang indah agar suatu saat nanti bisa ada kenangan yang kita ceritakan pada anak atau cucu kita. Namun pantaskah jika suatu kejadian pahit dalam diri kita rayakan dengan penuh keceriaan? Dalihnya untuk melupakan kejadian pahit kemarin dan membuat kenangan baru yang bahagia. Biasanya, jika kita ingin liburan atau menghibur diri, kita akan memilih tempat-tempat yang eksotis, seperti pantai, pegunungan, atau bahkan sebuah desa terpencil. Lalu kita akan mengajak sahabat, kerabat, atau keluarga terdekat kita untuk ikut serta. Tapi apa jadinya jika liburan yang sudah kita set seindah mungkin menjadi mimpi buruk selama hidup kita, atau bahkan menjadi ancaman di tiap hela nafas kita? Sangat menakutkan. Jika dipikir-pikir, bagaimana kalau kita sepakati jika hendak liburan, kita mesti memikirkan matang-matang tempat liburan itu sendiri, di mana kita akan menginap dan mengapa kita harus liburan. Selamat nonton film. Inilah Vacation Home Nightmare. Film, terlihat wanita yang bernama Daniela sedang mengemas barang-barang. Tidak lama berselang, sahabatnya Katie datang sembari bertanya, apakah yang bisa dia bantu? Daniela menjawab, tidak ada sayang. Katie yang bersemangat menyarankan untuk liburan ke suatu tempat yang indah. Katie memberi ide karena dia hendak menghibur Daniela yang baru saja bercerai. Awalnya Daniela menolak karena masih sedih, namun Katie sedikit memaksa yang membuat Daniela mengatakan oke. Beberapa hari kemudian, Daniela, Katie, dan Hana terlihat turun dari mobil. Mereka nampaknya telah tiba di rumah sewa untuk liburan mereka. Daniela terlihat sangat kagum dengan tempat itu. Setelah itu, mereka terlihat masuk ke dalam rumah yang terlihat estetik itu. Daniela merapikan barang-barangnya di sebuah kamar utama. Tapi pada saat yang bersamaan, mantan suaminya menelpon. Namun Daniela menolak tak mengangkatnya. Setelah itu, ketiga wanita cantik itu terlihat bersulang melayakan status single Daniela. Daniela tampak bahagia saat itu. Tanpa mereka sadari, ada seseorang yang mengawasi mereka dari CCTV yang tersembunyi. Berpindah ke pantai. Di sana ketiganya benar-benar sangat menikmati liburan mereka. Mereka santai di atas pasir putih dan di bawah terik matahari. Katie haus, namun mereka lupa membawa minuman. Katie meminta Daniela yang baru saja lajang untuk menggoda pria yang sedari tadi melirik mereka. Katie juga berkata, Daniela, ayo dekati pria itu dan mintalah minumannya, karena kita haus. Daniela dengan semangat mengikuti arahan Katie. Daniela menyapa Anthony. Mereka berdua lalu berkenalan dan cepat akrab. Setelah itu, Hana dan Katie ikut bergabung bersama rombongan Anthony. Sementara di rumah sewa Daniela, terlihat orang bertopeng sedang berkeliaran di dalam rumah. Pria bertopeng itu juga terlihat memeriksa barang-barang Daniela. Kembali ke pantai, Daniela pamit untuk pulang karena kelelahan. Anthony meminta untuk menemani Daniela. Hana berkata, oke, jaga gadisku baik-baik ya bro. Daniela dan Anthony lalu berjalan menuju rumah sewa. Di rumah sewa, pria bertopeng masih di kamar Daniela. Terlihat juga dia sedang memegang gelang Daniela dan mengambilnya. Pria bertopeng itu kaget karena terdengar pintu terbuka. Dia segera keluar dari rumah. Rupanya Daniela dan Anthony yang sedang datang. Di sana mereka berdua terbawa suasana dan langsung berciuman. Mereka terus saja bermesraan tanpa mengetahui kalau pria bertopeng sedang mengintai mereka. Saat itu, Daniela terlihat sangat bahagia dan melupakan perceraiannya yang baru saja dia alami. Hari sudah malam. Katie dan Hana juga sudah kembali ke rumah. Saat itu Anthony pamit karena teman-teman Daniela sudah datang. Di sana Anthony mengajak Daniela untuk kencan besok. Daniela pun mengikuti ajakan Anthony. Sebelum pulang, lagi-lagi Anthony mengecup bibir janda baru itu, dan mereka berdua benar-benar bahagia malam itu. Anthony terlihat sudah sampai di rumahnya. Saat dia masuk ke dalam rumah, pria bertopeng langsung menyerangnya. Terjadi saling pukul antara mereka berdua di dalam rumah.
dan Anthony saat itu tewas tertusuk pisau pria bertopeng. Setelahnya, pria bertopeng segera keluar dari rumah Anthony menggunakan van abu-abu. Di rumah sewa, Daniela yang tengah siap-siap bertemu Anthony terlihat diawasi melalui CCTV. Orang yang mengawasi Daniela mungkin saja pria bertopeng tadi. Berikutnya, terlihat Daniela sedang berdiri di pinggir jalan menunggu Anthony menjemputnya. Di sana pria bertopeng masih saja mengawasi Daniela dari atas van-nya. Hingga malam tiba, Anthony belum juga datang menemui Daniela, membuat janda muda itu kecewa. Daniela mencoba menghubungi Anthony, namun pria kekar itu tidak menjawab panggilan telepon Daniela. Karena kecewa, Daniela menelpon kedua sahabatnya sembari memberitahu kencannya gagal karena Anthony ingkar janji. Kedua sahabat Daniela merasa bersalah atas apa yang terjadi saat itu. Terlihat Daniela berjalan menuju rumah sewa. Namun pria bertopeng masih terus mengawasinya. Hingga saat Daniela sudah tiba di rumah sewa, dia sangat kaget karena pria bertopeng langsung menyerangnya dari belakang. Daniela melakukan perlawanan dengan menggigit pria itu, lalu Daniela berlari keluar rumah sembari berteriak minta tolong. Untung saja saat itu ada sepasang pasutri yang juga liburan mendengar teriakan Daniela. Setelah itu mereka memanggil 911 untuk datang. Kini Daniela sudah aman, polisi sudah datang dan memeriksa tempat kejadian. Detektif juga terlihat bertanya tentang kejadian itu pada Daniela. Tak lama berselang, kepala keamanan rumah sewa dan asistennya datang untuk meminta keterangan pada Daniela tentang apa yang terjadi. Namun detektif polisi melarang pihak rumah sewa untuk mendekati korban dan meminta mereka untuk segera pergi. Dengan terpaksa, pihak rumah sewa pergi meninggalkan tempat itu. Nampaknya mereka ngotot. Setelah polisi dan detektif pergi, mereka berdua datang lagi. Niat mereka yang ngotot itu katanya untuk penyelidikan pihak rumah sewa untuk pelajaran agar nantinya kejadian seperti itu tidak terulang lagi. Namun Katie pun dengan tegas meminta pihak rumah sewa itu untuk pergi. Katie juga berkata mereka akan pulang ke rumah malam itu juga. Di rumahnya, kepala keamanan rumah sewa yang bernama King itu terlihat cuci tangan. Di sana juga King terlihat merintih kesakitan. Dia membalut luka saat itu. King adalah pria bertopeng itu. Dia terlihat menutupi luka bekas gigitan Daniela tadi. Sekedar informasi, King melakukan itu karena dendamnya pada mantan istrinya yang menceraikannya saat mereka liburan. Sang istri juga berkata King bukan pria yang bisa dicintai. Saat itulah King trauma dan dendam dengan siapa saja yang bahagia dengan perceraian dan merayakan perceraian dengan liburan. Keesokan harinya, terlihat polisi dan detektif mengetuk pintu rumah Anthony. Namun tidak ada yang menjawab. Para polisi itu hendak pulang, namun si detektif melihat ada tetesan darah di tanah. Itu bisa saja dijadikan bukti yang bisa dikaitkan dengan kejadian Daniela semalam. Secara, Anthony adalah orang yang pernah masuk ke rumah sewa Daniela. Terlihat King mengetuk pintu. Rupanya itu adalah rumah Daniela. Niat King datang ke rumah Daniela untuk meminta tanda tangan janda muda itu sebagai jaminan Daniela tidak akan menuntut perusahaannya. Namun itu hanya kedok. King menempelkan alat penyadap di bawah meja Daniela. Saat itu Daniela terlihat marah karena niat kedatangan King. Daniela tidak mau menandatangani surat perjanjian itu. Dia bahkan meminta King untuk segera pergi dari rumahnya. King dan asistennya pun terpaksa keluar dari rumah Daniela. Namun King yang sangat dendam dengan wanita yang merayakan perceraian tidak pergi begitu saja. Dia terus ingin menewaskan Daniela. King terlihat memasang sesuatu yang mungkin saja itu pelacak arah di mobil Daniela. Sementara di rumah Anthony, terlihat gadis yang merupakan adik Anthony datang ke rumah kakaknya. Dia masuk ke dalam rumah sembari mencari kakaknya. Namun betapa kagetnya dia saat melihat jenazah kakaknya yang sudah membusuk tergeletak di lantai. Peter yang sedang berada di kantor mulai curiga dengan King. Dia lalu membuka komputer King dan betapa terkejutnya dia mengetahui kalau King adalah seorang psikopat.
psikopat yang sengaja menyewakan rumah pada orang-orang yang tadinya galau dengan hubungan pernikahan, lalu mencari hiburan dengan liburan. Di tempat lain, Daniela yang juga curiga pada King sebagai pria bertopeng terlihat mengikuti King. Di sana Daniela melihat King membuka van yang dipakai menyerangnya malam itu. King yang saat itu tidak tahu kalau Daniela mengikutinya terlihat sedang mencoba menghilangkan bukti pakaian yang dia pakai malam itu dengan menyiramkan cairan pemutih. Daniela melihat semua apa yang King lakukan di van-nya. King juga terlihat membuang sesuatu ke tong sampah. Setelah itu, King pergi dengan van-nya. Daniela segera bersembunyi agar dia tidak terlihat. Saat malam hari, Daniela mendapat telepon dari Peter. Saat itu Peter menceritakan semua yang dia ketahui tentang King dan segala niatnya. Daniela pun berterima kasih pada Peter. Keesokan harinya, Peter mulai tidak nyaman berada di kantor bersama King. Dia lalu pamit untuk mencari makanan dan meninggalkan King sendiri di kantor. Bersamaan dengan itu, Daniela menelpon Peter untuk menginformasikan kalau dia sudah punya beberapa bukti King bersalah. Namun sialnya, yang mengangkat telepon itu adalah King. Daniela sangat kaget mengetahui itu bukan Peter yang mendengarnya di telepon, melainkan King. Daniela segera menutup teleponnya, sementara King mencari Peter yang sudah mengkhianatinya. Peter berada di luar kantor. Dia terlihat sangat bingung untuk menghadapi psikopat King. King mengajak Peter untuk ikut dengannya, sedikit memaksa memang. Itulah sebabnya Peter mau ikut. Di atas mobil, King dengan sadis menghabisi nyawa Peter yang sudah membongkar rahasianya. Sementara Daniela, Katie dan Hannah mencari cara agar bisa menghukum King. Hannah meminta Katie untuk mengambil berkas di rumah Daniela. Katie pun dengan senang hati pergi. Dia menggunakan mobil Daniela. Namun King yang sudah memasang pelacak pada mobil Daniela melihat mobil itu bergerak pulang ke rumah. King lalu mengikuti GPS miliknya. Saat itu terlihat Peter sudah tewas. King terlihat masuk ke dalam pagar rumah Daniela. Di sana dia lalu membius Katie lalu membawanya ke atas mobil. Setelah itu, dia memakai HP Katie untuk menelpon Daniela. Daniela yang sedari tadi menunggu sahabatnya segera mengangkat telepon sembari berkata, "Di mana sahabatnya itu?" Namun lagi-lagi suara di balik telepon itu adalah suara King. Daniela sangat syok. Di sana King meminta Daniela untuk ke rumah sewa sendirian. Daniela mengiyakannya. Daniela terlihat memegang semprotan bubuk merica. Lalu dia melangkah masuk ke rumah sewa. Di sana dia berteriak memanggil King. Namun pada saat dia masuk ke dalam rumah, King terlihat mengancam Katie dengan pisau. Di sana Daniela berkata, "Lepaskan Katie," karena King hanya berurusan dengan dirinya. King lalu mendorong Katie dan mendekati Daniela yang akan dia serang. Namun Daniela dengan cepat menyemprotkan bubuk merica ke mata King, membuat pria itu kesakitan. Daniela segera membuka ikatan tangan Katie dan meminta Katie menghubungi polisi menggunakan ponselnya. Katie pun segera berlari ke toilet dan menelpon polisi. Sementara Daniela segera keluar dari rumah itu. Namun bodohnya, Daniela sempat mencari keberadaan di mana King. Dia tidak menyangka King di belakangnya dan langsung mencekiknya. Daniela meronta membuatnya terjatuh ke tanah. Di sana, King berusaha menarik kaki Daniela. Namun dengan cepat Daniela menendang biji King. King terjatuh dan merintih kesakitan. Sementara Daniela berlari sembari memungut batu besar. King terlihat akan menangkap Daniela, tapi dengan lincah Daniela berbalik dan menghantam King hingga tewas dan terjatuh ke kolam. Saat yang sama, Katie dan polisi juga datang. Mereka berdua berpelukan karena sudah merasa aman dari bahaya King. Daniela menjual rumahnya yang penuh kenangan bersama mantan suaminya. Hannah dan Katie terus ada di samping Daniela. Di sana lagi-lagi tanpa trauma Katie mengajak sahabatnya untuk liburan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Share juga video-video yang kamu anggap menarik dari channel ini. Selamat nonton film.